Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan cerita yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali lagi murojaah, ya, kita kembali lagi apa yang kemarin kita baca, kita ringkas kisahnya. Cerita ringkasnya yang pernah kita baca kemarin itu, kata Nabi, ada seorang raja di zaman dulu, ya, di zaman sebelum zaman para sahabat. Ada seorang raja yang memiliki asisten seorang tukang sihir. Nah, seorang tukang sihir ini sudah mulai lanjut usia, ya, sudah merasa tua, dia merasa sudah mau mati. Maka si tukang sihir ini minta kepada raja, wahai raja, tolong berikan saya murid, ya, tolong carikan saya murid, saya mau ajari dia sihir, ya, sehingga nanti dia bisa menggantikan posisi saya sebagai asistenmu, wahai raja, dalam bab sihir. Ya, ringkasnya, raja mengabulkan permintaan tukang sihir ini. Dicarikanlah pemuda, dapat seorang anak muda siap untuk belajar sihir. Ya, berangkatlah si anak muda ini dari rumahnya menuju rumah tukang sihir. Namun di tengah perjalanan antara rumah si pemuda dengan tukang sihir itu ada seorang rahib, seorang pendeta Nasoro, ya, pendeta Nasoro. Dia sempat bertemu dan ngobrol, ya, dengan pendeta tersebut. Ternyata dia senang, ya, pemuda ini dia senang dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Nasoro tersebut, yang isinya adalah pengajaran tentang tauhid, ya. Jadi didakwahi si pemuda ini untuk bertauhid, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena memang tauhid itu adalah dakwahnya seluruh nabi, ya, para rasul itu dakwahnya semuanya mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pemuda ini mendengar penjelasan si rahib itu senang, karena beda dengan siapa? Beda dengan penjelasan tukang sihir, bertentangan, ya, tauhid dengan pengajaran sihir itu bertentangan. Dia senang sekali mendengar penjelasan si rahib. Akhirnya terus seperti itu sampai suatu ketika terlambat, ya, membuat siapa? Si pemuda ini terlambat datang ke rumah tukang sihir. Marahlah si tukang sihir, akhirnya dipukuli si pemuda ini
Lantas si pemuda lapor, ya, lapor kepada si rohib, wahai rohib, saya ini setelah ngobrol bersamamu mencari ilmu, kemudian datang ke tukang sihir terlambat, tukang sihirnya marah kemudian memukuli saya. Nah, tolong gimana caranya, ya, caranya biar saya tetap bisa belajar bersamamu dan saya tidak dipukuli tukang sihir. Ya, akhirnya diajari oleh si rohib, gini saja, kalau kamu ketemu tukang sihir dan terlambat, bilang saja saya terlambat karena ditahan oleh keluarga saya. Ya, bilang saja seperti itu. Nah, nanti kalau kamu pulang ke rumah telat, bilang saja ke orang tuamu bahwasanya yang membuatmu terlambat itu si tukang sihir. Ya, jadi jangan bilang kepada siapa-siapa tentang saya. Ya, dirahasiakan. Jadi si pemuda ini belajar sama rohib dengan rahasia. Nah, kemudian berjalanlah, ya, pelajaran atau ya cara belajar mereka, belajar, ya, setiap hari datang ke rohib, kemudian ke tukang sihir. Si pemuda ini terus seperti itu, ya, datang ke rohib, kemudian datang ke tukang sihir. Akhirnya pada suatu ketika di tengah jalan, ya, dia sedang menuju ke rumah rohib atau ke rumah tukang sihir. Di tengah jalan ada seekor hewan yang besar, ya, seekor hewan yang besar. Ya, disebutkan, ada yang menyebutkan hewannya ular atau ada yang lain, ya. Intinya di situ ada seekor hewan. Nah, si pemuda ini punya ide, ya, punya pikiran, ini kesempatan, ya, kata si pemuda, ini kesempatan, hari ini saya akan buktikan, ya, saya akan buktikan ilmu yang diajarkan si rohib itu yang Allah cintai, yang benar, atau ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir. Saya akan buktikan hari ini. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, kalau memang yang diajarkan oleh si rohib itu lebih engkau cintai daripada yang diajarkan si tukang sihir, ya Allah, bunuhlah hewan ini dengan batu yang saya pegang. Jadi dia sebelumnya mengambil sebuah batu, dia berdoa, ya Allah, kalau memang si rohib yang diajarkan si rohib itu benar, ya, yang lebih engkau cintai daripada yang diajarkan si tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini. Akhirnya dilempar batu itu ke hewan tersebut, ternyata mati. Ya, ternyata mati. Berarti apa ini? Jawaban dari doanya. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah ilmu yang diajarkan si rohib itu yang lebih Allah cintai. Akhirnya dia lapor kepada rohib, wahai rohib, tadi saya begini ketemu, ya, hewan besar, kemudian saya berdoa, kemudian Allah bunuh, ya, hewan tersebut. Akhirnya si rohib, ya, menyatakan bahwasanya, wahai anakku, hari ini, ya, hari ini engkau sudah lebih unggul daripada saya, ya, karena engkau sudah mendapatkan keutamaan tadi, ya, karomah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi si rohib sudah merasa, masya Allah, ini anak sudah dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pesannya, kata si rohib berpesan, karena melihat anak ini sudah dekat, ya, imannya kuat kepada Allah, maka si rohib berpesan, wahai anak muda, nanti kamu akan dapat ujian, ya, ujian dari Allah. Kamu akan dapat ujian dari Allah. Nanti kalau kamu dapat ujian, tolong jangan sebut-sebut nama saya, ya, tolong jangan sebut-sebut nama saya. Nah, kenapa rohib berpesan demikian? Karena memang kalau seseorang itu diuji, belum tentu belum tentu lolos, karena ujiannya bakal berat, ya, akan berat sekali ujian, ya,
tentang keimanan ini akan berat. Ya, si rohib tahu nanti akan diuji dengan ujian yang berat. Maka tolong nanti jangan bawa-bawa nama saya. Ya, kalau kamu ditanya siapa yang mengajarimu seperti ini, jangan bawa-bawa nama saya, jangan sebut nama saya. Ya, siap. Akhirnya si pemuda ini pun ya siap membawa pesan dari si rohib. Nah, terus dia berjalan, kemudian belajar, akhirnya dia diberikan Allah kelebihan. Ya, kelebihan apa? Kelebihan doanya selalu terkabulkan. Ya, doanya selalu terkabulkan, bisa mengobati orang sakit berbagai macam penyakit, bisa mengobati orang yang buta, bisa juga mengobati orang yang belang, bahkan semua penyakit, ya, berbagai macam penyakit Allah berikan karomah, doanya selalu dikabulkan. Ya, mungkin kemarin sampai di sini ya. Ya. Nah, selanjutnya ya kita lanjutkan kisahnya. Yaitu jadi tersebarlah berita bahwasanya si anak ini punya kelebihan, ya, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, hal ini sampai ke telinga asisten atau teman dekatnya raja. Ya, jadi terdengar oleh teman dekatnya raja yang biasa ngobrol sama raja, yang orang ini buta. Jadi raja punya teman dekat yang buta. Ya, terdengarlah berita ini. Akhirnya temannya raja ini minta kepada anak muda ini, ya, minta kepada anak muda ini untuk mengobatinya. Datang ke anak muda ini, wahai anak muda, ini saya punya apa? Punya banyak harta. Ini saya bawakan hadiah untuk kamu. Banyak. Saya bawakan hadiah. Semuanya ini untuk kamu kalau kamu bisa menyembuhkan saya. Ya. Kata siapa ini, temannya raja, wahai anak muda, ini semua punya kamu, ambil. Ya, kalau kamu bisa menyembuhkan saya bisa lihat lagi, ini semua kamu ambil. Ya, Masya Allah, berarti kan kesehatan itu mahal. Ya, dia rela untuk membayar mahal, yang penting sembuh. Ya, yang penting sembuh. Terus apa kata anak muda ini? Kata si pemuda, wahai fulan, inni la ashfi ahadan. Wahai rojul, wahai si fulan, saya ini tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Coba lihat ya, seorang yang sudah terkenal bisa menyembuhkan, ya, tapi ketika diminta orang untuk mengobatinya, dia mengatakan, saya sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Terus siapa yang menyembuhkan? Kata pemuda ini, yang menyembuhkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Innama yashfi Allahu. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Itu Masya Allah, orang sudah terkenal hebat, ya, terkenal hebat di mata manusia untuk mengobati, ternyata dia mengatakan hal yang demikian. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran. Ya, artinya seseorang kalau dia mungkin pernah doakan orang lain, ya, atau meruqyah misalnya, atau membekam, atau mijit misalnya, kemudian orang itu sembuh, jangan sampai ada rasa dia yang hebat, ya. Langsung sandarkan itu Allah yang menyembuhkan. Nah, terus juga dipahamkan ke orang itu, ke orang yang sembuh itu, ya, si pasien, wahai pasien, ini yang hebat bukan saya. Ya, saya cuma doakan. Ya, saya cuma mendoakan, yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, terus kata si pemuda,
wahai fulan, fa in anta amanta billah da'autullah fasyafaka. Ya. Seandainya kamu mau beriman kepada Allah, saya akan doakan kepada Allah, lalu Allah akan menyembuhkanmu. Kata si anak muda itu. Jadi kalau kamu pengen sembuh, syaratnya apa? Syaratnya kamu mau beriman kepada Allah. Karena memang ketika itu orang-orang itu takutnya sama raja. Ya, takutnya raja-raja itu yang menguasai mereka itu mengaku bahwasanya dia adalah penguasanya manusia, rohnya manusia ketika itu. Ya, maka si anak muda ini mendakwahi, ya, berdakwah kepada temannya raja ini, wahai teman raja, kamu kalau mau sembuh, ya, kamu kalau mau sembuh, cukup kamu beriman kepada Allah, kemudian saya doakan, maka Allah akan menyembuhkanmu. Ya, berarti dari sini juga penyakit buta, ya, penyakit buta itu bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Bismillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa sembuh dengan berdoa. Ya, doa terus kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah ini si pemuda ini memberikan semangat, bisa sembuh memang, tapi syaratnya kamu beriman kepada Allah. Terus kita berdoa. Akhirnya kemudian fa'amana billah fasyafahullah. Nah, lalu ceritanya kata Nabi berikutnya, orang ini ternyata orang ini mau beriman, ya, beriman kepada Allah. Kemudian dia berdoa, ya, si pemuda ini juga berdoa. Kemudian Allah sembuhkan mata si teman raja ini, sembuh, ya, masya Allah. Doa, ya. Jadi makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran, jangan ada keraguan sama sekali dalam doa ini. Ya, doa. Jadi doa, kita sendiri berdoa, orang lain juga boleh membantu kita, ya, untuk berdoa. Dan kita juga berarti boleh untuk apa? Minta doa ke orang lain. Ya, fulan tolong doakan saya. Jadi sama-sama kita berdoa bersama, maksudnya saya berdoa, dia berdoa, Allah akan kabulkan. Dan yakin, harus yakin. Kita pas minta itu jangan ragu-ragu. Nanti dikasih apa enggak ya? Ya. Terus juga pas doa itu jangan ya Allah terserahlah. Ya, terserah. Kalau mau dikabulkan alhamdulillah, ya, kalau enggak apa-apa, jangan. Pokoknya kalau pas doa itu harus yakin dikasih, gitu ya. Harus yakin Allah berikan doa yang kita panjatkan. Nah, terus kemudian kata Nabi, fa'atal malik. Lalu si temannya raja ini sudah sembuh, ya. Ketika sudah sembuh, dia datang ke raja, ya, datang kepada raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu dia duduk di samping raja sebagaimana biasanya dia duduk, ya, seperti biasa. Si raja kaget. Faqala lahul malik. Kemudian si raja bertanya kepada orang ini, man radda alaika basarak. Wahai kawan, siapa yang mengembalikan pandangan matamu? Kemarin kan kamu buta, kok sekarang kamu sudah bisa melihat? Ya, si raja kaget. Apa jawabannya si temannya ini? Qala rabbi. Ya, kata temannya, wahai raja, yang menyembuhkan saya adalah Rob saya, Tuhan saya. Tambah kaget, ya, tambah marah si raja. Fa akhadha qala walaka rabbun ghairi. Ya, kemudian si raja mengatakan, wahai fulan, apa ada raja, apa ada Rob selain saya? Ya kan, berarti memang biasanya masyarakat atau rakyatnya si raja ini, ya, dipaksa oleh si raja untuk mengatakan bahwasanya si raja lah Rob mereka, ya. Nah, kemudian si raja mengingkari, ya, marah kepada si temannya ini.
wahai fulan, apakah ada Rob selain saya? Ya, apakah ada Rob selain saya? Qala, kata si teman raja ini, Rabbi wa rabbuka Allah. Wahai raja, Rob saya, Rob kamu kan Allah. Ya, Rob saya dan Rob kamu kan Allah. Jadi diingatkan si raja. Akhirnya si raja karena didakwahi oleh temannya ini tentang tauhid, ya, maka si raja marah. Fa akhadhahu, kemudian si raja menangkap si orang ini. Falam yazal yu'adzibuhu, dan terus menyiksanya, hatta dalla 'alal ghulam, ya, sampai si teman raja ini, ya, karena dia disiksa, ya, disiksa terus sampai dia mengaku bahwasanya yang mengobati dia adalah si anak muda itu, ya, si pemuda itu. Tadinya kan dia menutupi, ya, menutupi, yang dia katakan yang menyembuhkan adalah Allah. Akhirnya setelah dipaksa untuk mengaku siapa yang mengobatinya, maka dia sebutkan, akhirnya sebutkan si anak muda itu, ya, si anak muda itu. Tapi sebelum kita lanjut, nah, di sini kita ambil pelajaran. Ternyata yang diajarkan oleh si rohib, ya, yang diajarkan si rohib itu apa? Ilmu tauhid, yaitu menyatakan bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta alam ini, pemberi rezeki, pengatur, dan yang satu-satunya berhak disembah, tidak ada yang lain. Siapa yang ngajarkan itu? Rohibnya Nasoro, pendeta. Coba bayangkan, pendeta Nasoro mengajarkan apa? Tauhid. Kalau pendeta sekarang, coba bandingkan itu saja, ya, dalam kisah-kisah yang jelas, ya, yang terkaitan sama mereka orang-orang Nasoro itu sangat bertentangan. Kalau dulu itu mereka mengajarkan tauhid, ya, sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Coba lihat itu ketika ditanya siapa yang menyembuhkanmu, ya, si temannya raja ini ketika ditanya apa jawabannya? Allah. Ya, tidak jawab apa? Jawabnya kan Allah, bukan jawab apa? Ya, bukan jawab Nabi Isa, kan, bukan, kan? Tapi dia mengatakan yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, itu namanya dakwah tauhid, ya, dakwah tauhid. Nah, kemudian akhirnya setelah diketahui yang mengobati si temannya raja ini adalah pemuda itu, pemuda tersebut dipanggil, ditangkap, ya, akhirnya ditangkap. Faji abil gulam, kemudian si pemuda itu ditangkap. Faqala lahul malik, kemudian si raja bertanya kepada si pemuda ini, ai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubriul akmah wal abros, kata si raja, wahai anak muda, wahai anakku, ternyata ilmu sihirmu, si raja mengatakan, wahai anak muda, ternyata ilmu sihirmu itu sudah sangat hebat, sampai bisa menyembuhkan orang buta dan menyembuhkan orang penyakit belang, dan kamu bisa menyembuhkan ini, ya, kata si raja. Jadi yang raja pahami itu apa? Itu adalah hasil belajar dari tukang sihir, ya. Dia nggak tahu itu adalah hasil belajar sama si rohib, ya. Kata si raja, wahai anak muda, kamu sudah hebat, ya, ilmu sihirmu bisa menyembuhkan orang buta. Kemudian kata si anak muda ini, inilah asfi ahadan, wahai raja, sesungguhnya saya ini tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, ya, saya sebenarnya nggak bisa apa-apa. Innama yashfillahu, yang menyembuhkan itu Allah, bukan saya, wahai raja, ya, bukan saya. Akhirnya si raja marah karena jawabannya sesama, kan, jawaban temannya yang menyembuhkan adalah Allah, jawaban anak muda ini juga sama, bukan dia yang menyembuhkan tapi Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala rohib,
Nah, ini di sini ujiannya. Ya. Akhirnya si pemuda itu dia bahkan ditangkap, disiksa, ditanya siapa yang mengajari dia seperti ini. Akhirnya si pemuda ini mengaku siapa yang mengajari, si rohib. Nah, tadi pesannya rohib apa? Anak muda, nanti kalau kamu dapat ujian, ya jangan bawa-bawa nama saya. Ya, tapi karena memang siksaannya berat, ya, lihat ujiannya, namanya ujiannya. Ujian itu berat sekali, ya. Kalau kita hadapi, makanya jangan sampai kita menantang untuk diuji, ya. Ujian itu berat, ya. Jangan kita minta untuk diuji, ya. Kalau bisa menghindar, karena memang berat, belum tentu kita lulus. Ya, lihat ini anak muda ini tadinya dipesan jangan sebut nama saya, kata si rohib, tapi ternyata karena berat ya siksaannya, akhirnya si anak muda ini tetap menyebut yang mengajarinya adalah si rohib. Ya. Kemudian akhirnya si rohib pun dipanggil. Ya. Si rohib pun ditangkap ya sama raja. Kemudian si rohib ditanya oleh raja, wahai rohib, irji andinik, wahai rohib, keluar kamu dari agamamu, ya, tinggalkan agama tauhidmu. Si raja nyuruh untuk menyembah dirinya, wahai rohib, tinggalkan agamamu. Kemudian fa'abah, si rohib tetap berpegang dengan keyakinannya, gak mau, ya, saya tidak mau untuk meninggalkan agama saya. Akhirnya fada'a bil minsyar, ya, si raja pun marah dan minta diambilkan gergaji, ya, gergaji. Fawadha'al minsyar fi mafruqi ra'si, kemudian gergajinya itu diletakkan di tengah-tengah kepala si rohib. Ya, diletakkan di tengah-tengah kepala si rohib. Jadi yang dibunuh duluan siapa ini? Rohib. Jadi rohib itu sudah punya firasat itu. Ya, seorang alim itu biasanya sudah punya apa? Diberikan Allah karomah untuk punya pandangan jauh ke depan. Ya, dia paham nanti ujian ini akan berat. Kalau saya ikut di dalam ujian itu pasti akan berat. Ya, saya akan hadapi. Ternyata betul. Ya, ujian yang menimpa si rohib ini juga berat. Ya, disuruh murtad, kalau tidak dibunuh. Dan dibunuhnya pun bukan langsung dibunuh mati, disiksa dengan cara digergaji kepalanya, digesek-gesek sampai ke bawah, sampai terbelah dua. Ya, pernah lihat siksaan seperti ini? Nggak pernah kan ya? Kita itu siksaan orang-orang dulu tuh kejam sekali. Ya, digergaji sampai terbelah dua. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah. Lalu si raja itu membelahnya sampai terbelah dua. Sampai terbelah dua. Tsumma ji'a bil ghulam. Nah, kemudian giliran si anak muda. Tadi kan rohib dulu yang dibunuh. Kemudian si anak muda itu dipanggil. Wahai anak muda, irji an dinik. Sekarang kamu keluar dari agamamu. Ayo murtad. Ya. Fa'aba. Ternyata anak muda ini juga, ya, ternyata anak muda ini juga tidak mau. Ya, ya, afwan, sebelumnya itu sebelum si rohib, ya, sebelum siapa namanya, sebelum si rohib itu si temannya si raja ini, ya, sebelum si anak muda ya. Jadi rohib dulu, kemudian si temannya raja ini dipanggil sebelum anak muda ini terakhir. Ya. Jadi rohib dulu dibunuh, kemudian dipanggil temannya raja, dibegitukan juga. Wahai fulan, sekarang kamu murtad, tinggalkan agamamu, kalau tidak saya bunuh. Ya. Maka si temannya raja ini nggak mau, akhirnya pun diperlakukan dengan perlakuan
perlakuan yang sama. Ya. Kemudian giliran si anak muda, ya, giliran anak muda diperlakukan seperti itu juga, disuruh murtad. Wahai anak muda, irji' an dinik, keluar kamu dari agamamu. Fa'aba, ternyata si anak muda gak mau, ya, tidak mau. Akhirnya, nah untuk anak muda ini nggak digergaji, ya, nggak digergaji. Si raja punya ide yang lebih keras dari itu, siksaan yang lebih keras dari itu. Apa itu? Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Jadi si raja menyerahkan si anak ini ke pasukannya, ya, ke pasukannya. Faqala idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Wahai pasukan, bawa anak ini ke bukit ini. Sebutkan nama bukitnya atau gunung, ya. Bawa ke sana. Ya, bawa ke sana. Fa idza balagtum dirwatahu, nanti kalau sudah sampai puncak gunung, ya, fa in raja'a an dinihi, kalau dia mau keluar dari agamanya, mau murtad, maka amankan, jangan bunuh dia, ya. Wa illa fatrahu, kalau tidak mau lempar, ya, lempar dia dari puncak gunung. Tinggi itu gunungnya. Lempar dia dari puncak gunung. Lebih keras lagi kan siksaannya, ya. Dilempar dari puncak gunung. Fadhahabu bihi fasa'idu bihi al-jabal. Lalu dilaksanakanlah perintah raja ini. Mereka pergi ke gunung tersebut, ya, kemudian sampai puncaknya. Kemudian si anak muda ini berdoa. Ya, ketika sampai puncak, si anak muda ini berdoa. Nah, coba dengarkan doanya. Allahumma finihim bima syi'ta. Artinya, ya Allah, lindungi saya dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Terserah ya Allah caranya gimana, lindungi saya dari mereka. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Ya, ketika dalam kondisi sangat terdesak, kita harus tetap punya harapan. Ya, harus punya harapan besar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menyerah. Doa, minta kepada Allah. Justru ketika dalam kondisi seperti itu, doa pasti, kalau bisa kita katakan, pasti akan Allah kabulkan. Kalau dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak, itu ketika kita masih punya harapan besar, berdoa kepada Allah, ya, Allah akan bantu kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah buruk sangka, jangan pernah, doa saja. Ya. Akhirnya gimana? Setelah berdoa, faraja fabihimul jabal. Nah, ternyata Allah punya cara, yaitu caranya dengan mengguncangkan gunung tersebut. Jadi gunungnya berguncang, ya, bergoyang. Faraja fabihimul jabal fasaqatu. Ternyata mereka yang membawa anak muda ini yang jatuh bergulingan dari gunung tersebut. Si anak muda aman, ya, si anak muda selamat. Si pasukan yang membawa anak muda ini mati semua, ya, mati semua. Coba ya, pertolongan Allah kapan datangnya? Pas lagi puncak-puncaknya itu, ya, puncak-puncak kesulitan. Kemudian kita berdoa yakin kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ya, ini namanya apa? Tauhid, jelas ya. Jadi pas butuh pertolongan itu bukan minta sama selain Allah. Ya, contoh misalnya di pesawatnya oleng. Ya, itu sebagian orang dia ingatnya sama siapa? Bukan ingat sama Allah, tapi ingat sama gurunya, sama wali-wali yang dia agungkan. Dia panggil si wali-wali itu, ya. Padahal seharusnya dia berdoa kepada Allah. Allah yang bisa mengatur semuanya, ya. Allah yang bisa mengatur semuanya. Maka selamatlah si anak ini.
dan nanti akhirnya dia menghadap lagi ke raja itu, ya. Dia ditangkap lagi oleh si raja, nanti akan disiksa dengan siksaan berikutnya, selamat lagi, dan nanti akan ada puncaknya. Dia beritahu si raja, wahai raja, kalau kamu mau bunuh saya, caranya seperti ini, ya. Baru nanti akhirnya si pemuda ini berhasil, ya, dibunuh dengan cara yang dia atur sendiri, ya, dengan cara yang dia atur sendiri. Tapi untuk apa kelanjutan ceritanya, ya masih ada lagi panjang ya hadisnya ini. Lanjutan ceritanya insyaallah kita bacakan pada kesempatan berikutnya insyaallah ta'ala. Tapi sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan. Nggak ada? Cukup? Terus nggak ada lagi? Taib, ya sudah nanti saja. Taib. Ya baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari hadis yang mulia tadi, ya, cerita dari Nabi itu adalah cerita yang nyata, ya. Kita yakin itu nyatanya dan kita banyak ambil pelajaran darinya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya pelajarannya dan bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.